Karena Selgi ini meminta pertolongan kepada Yeri melalui benang merah tersebut. Apakah Yeri menjadi sembahan ritual? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas teori dari Red Velvet yang Feel My Rhythm. By the way, ini tuh adalah part pertama. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan part kedua, langsung aja subscribe channel aku. Dan untuk part kedua akan aku update besok. Bunyi loncengnya ya supaya nggak kelewatan. Dan langsung saja kita mulai pembahasan selengkapnya. For the first, aku itu mau nanya sama kalian. Kalian tuh paham gak sih dengan apa yang dimaksud dengan Feel My Rhythm? Kalau kita terjemahkan, Feel My Rhythm ini dapat berartikan rasakan ritmeku. Ya, rasakan ritmeku. Terus maksudnya kayak gimana sih? Oke, aku yakin banyak dari kalian yang belum paham ya. Aku kasih contoh deh, example nih. Misalnya, kalian tuh kan berbicara tentang suatu pengalaman. Maka kalian juga tentunya membicarakan dong tentang emosi ataupun sensasi yang terkait dengan pengalaman tersebut. Gak mungkin dong kalian tuh menceritakan tentang sebuah pengalaman, tapi kalian tuh nggak bisa merasakan emosi ataupun sensasi yang ada di dalamnya. Ataupun pengalaman ini cuma fiksi kalian doang. Pasti kebanyakan orang-orang juga menceritakan bagaimana pengalaman tersebut berdasarkan realita yang ada. Kesimpulannya adalah mereka itu pengen supaya kita ini juga merasakan bagaimana emosi, sensasi, dan juga ritme mereka. Itu loh guys, arti dari Feel My Rhythm. By the way, aku salah nggak sih dalam kasih pengertiannya? Mungkin ada dari kalian yang pengen mengkoreksi, langsung aja komen di kolom komentar. Gak usah ngehujat sampai ngirimin death threat ya. Gak, kok bercanda-bercanda. Dan sungguh untuk teori Red Velvet kali ini, kalian tuh pasti tahu ya bahwa ini tuh punya hubungan dengan Black Swan dan juga Swan Lake. Hubungannya kayak gimana sih? Nah, kalian tuh lihat aja deh dari bagaimana posternya ya, ataupun konsep-konsep foto mereka. Itu kan ada balerina, oke, ada balerina. Habis itu seperti yang sudah kita lihat di teasernya, mereka juga terlihat seperti Black Swan, ada juga yang kayak White Swan, yang mana semuanya itu mengarah kepada Black Swan dan juga Swan Lake. Nah, buat yang belum nonton Black Swan, aku kasih spoiler ya buat kalian semua. Boleh dong aku kasih spoilernya. Jadi guys, Black Swan ini itu sebuah film yang menurut aku sih ini tuh berhubungan dengan psikologi juga, drama, dan agak thriller nggak sih? Dan untuk filmnya ini itu dirilis tahun 2010 dan ini diperankan oleh artis favorit aku yaitu Natalie Portman. Ya nggak sih, cara nyebutin namanya aku bego banget ya. Habis itu ada juga Mila Kunis. Wah, aku suka banget nih karena yang main juga artis favorit aku semua. Tapi pas saat nonton film ini jujur ya agak tegang gitu. Diceritakan si Natalie ini yang memerankan karakter Nina itu kan balerina dari kecil ya. Dia itu juga punya mimpi gitu untuk menjadi balerina yang hebat. Tapi ibunya ini kayak bener-bener ngatur dia banget loh guys. Nah, pada sebuah kesempatan di sebuah tempat balerina itu diadakan yang namanya pertunjukan Swan Lake. Jadi untuk Swan Lake ini ada tokoh White Swan dan juga Black Swan. Dan untuk White Swan sama Black Swan ini akan diperankan oleh satu orang saja. Dan untuk mendapatkan peran utama itu, si Nina ini akan bersaing ketat dengan balerina-balerina yang lain yang juga nggak kalah hebatnya. Dan saat persaingan itulah, di saat dia itu mengejar sebagai tokoh utama ini, dia itu akan menemukan sisi buruk dari dirinya. Karena dia itu semakin mendalami peran sebagai Black Swan gitu ya kan, dia itu terus masuk loh ke dalam dunia Black Swan ini. Sisi buruk, halusinasi, dan segalanya akan muncul. Ada salah satu scene yang menurut aku satisfying banget. Jadi ada bulu-bulu yang tumbuh dari tubuhnya. Bulu ini seperti bulu-bulu angsa, warnanya hitam, yang mana itu adalah Black Swan-nya. Serem gak sih? Itu menandakan bahwa Black Swan itu emang bener-bener sudah menguasai dirinya sendiri. Jadi dia ini emang kayak dikuasai gitu loh sama si Black Swan ini. Dan guys, pas saat pertunjukan Swan Lake, si Nina ini akan bertarung dengan si Black Swan ini. Gimanakah pertarungan itu terjadi? Jadi dia itu berhalusinasi bahwa si Lily ini terus mencoba untuk menghancurkannya dan juga untuk mencoba melukainya. Padahal sebenarnya itu bukan Lily, itu adalah sisi gelap dari dirinya. Jadi nantinya dia akan bertengkar sama si Lily ini dan pada akhirnya dia itu akan menusuk si Lily. Padahal sebenarnya bukan Lily yang dia tusuk pada saat itu. Yang dia tusuk adalah dirinya sendiri atau sisi Black Swan yang ditusuk. Dan pada akhirnya sisi White Swan-nya menang dan dia juga melanjutkan penampilan sampai akhir. Meskipun berdarah-darah ya, dia itu terus lanjut loh guys. Sampai pada akhirnya dia itu dibawa ke rumah sakit. Dan dalam teori Red Velvet, banyak yang berpendapat bahwa Selgi adalah Black Swan, sedangkan Choi adalah White Swan. Kenapa dapat seperti itu? Mungkin dikenakan outfit kali ya. Outfitnya Selgi kan black, sedangkan outfitnya Joy adalah white. Dan kalau kita mengarah kepada ceritanya Black Swan, mungkin gak sih Joy ini adalah pemeran utama? I guess so. Karena seperti yang kita lihat bahwa yang menang kan adalah sisi putih, yang kalahkan sisi hitam. Tapi kalau untuk di Red Velvet, bisa aja sisi gelap lah yang menang. I guess so. Dan masih berbicara tentang Black Swan, seperti yang sudah aku jelaskan pada awal tadi, ingat nggak? Masa sih lupa?
Semangat dong, jangan bengong. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan pada awal tadi, Black Swan ini menceritakan tentang Lex Swan. Udah tahu nggak story Lex Swan? Belum tahu ya? Belum tahu. Ini aku akan ceritakan Lex Swan versi opera atau versi baletnya ya. Jadi diceritakan ada seorang putri, putrinya ini cantik, namanya adalah Odette. Dan ada juga pangeran, pangerannya itu tampan juga. Namanya itu adalah siapa nih? Prince Siko. Nggak bisa bahasa Inggris ya. Ini gimana cara nyebutin namanya, susah juga ya. Siegfried. No, salah. Sorry. You newbie. Intinya adalah akan ada pangeran. Pangeran ini nanti akan jatuh cinta sama Odette itu ya. Nah, si Odette ini ceritanya akan dikutuk jadi angsa gitu. Nantinya dia itu akan berubah jadi angsa pas malam. Kalau siang itu jadi manusia gitu guys. Singkat cerita, si pangeran kan nggak tahu kalau si Odette ini adalah angsa. Karena si Odette juga nggak pernah cerita, aku angsa loh mas, nggak cerita seperti itu. Dan pada saat si pangeran ini mengadakan pesta gitu ya kan, ada sosok atau tokoh antagonisnya. Nama tokoh antagonisnya adalah Pon Rothbard. Itu nanti akan ngubah anaknya yang namanya Odile agar terlihat seperti Odette. Si pangeran juga nggak tahu apa-apa, dan karena dia juga sudah terlalu bucin sama si Odette, ya udah dilamar pada saat itu. Si Odette yang asli ini itu cuma menangis di danau. Intinya dia itu sedih banget. Dan pada akhirnya si pangeran sadar gitu bahwa oh kamu bukan Odette, kamu itu penipu. Pada akhirnya si pangeran ini pergi ke danau angsa tersebut. Dan di sana dia juga bertemu dengan si Odette yang mana masih menjadi angsa pada kala itu. Dan pada akhirnya si ayah sama anak ini pergi dong ke danau gitu. Kamu harus nikahin putri gua ya, jangan kabur lu gitu. Habis itu si pangeran bilang, gak mau dong, lu itu udah nipu gua ya, itu bukan Odette ya, itu anak lu gitu. Dan pada akhirnya mereka nanti bertengkar gitu. Tapi di sini ada akhir yang tragis buat si pangeran. Nanti pangeran itu akan memilih untuk meninggal saja bersama dengan si Odette. Jadi dia itu nanti akan lompat ke danau sama Odette. Dan kalau nggak salah kutukan dari si Odette ini juga sudah hilang. Dan pada akhirnya mereka berdua kembali ke surga. Dan kutukan untuk angsa-angsa yang lain itu juga sudah pudar alias sudah musnah dan juga berakhir. Dan pada akhirnya angsa-angsa yang sudah berubah kembali menjadi manusia ini akan melawan si tokoh antagonis tersebut. Dan pada akhirnya ceritanya itu telah finish gitu guys. Dan dari ceritanya Black Swan dan juga Swan Lake, ada beberapa hal yang penting buat Red Velvet. Yang pertama adalah tentang dua sisi yang buruk yang tercipta dalam diri seseorang. Yang kedua, pertempuran untuk menjadi pemeran utama. Yang ketiga adalah kutukan dan juga cinta sejati. Kalau kalian ngikutin teori Red Velvet dari lama banget, kalian tuh pasti sudah pada tahu tentang hubungan-hubungan dari hal-hal seperti ini, terutama dari Russian Roulette. Kalian tuh pasti langsung sadar, oh ini loh maksudnya. Dan Cenggu di sini ada juga teori yang menyebutkan bahwa Selgi itu akan bangkit dari kematian. Jadi dalam teori Red Velvet, Selgi ini disebutkan telah meningsoi di MP umpah-umpah karena ia memberontak terhadap Irene. Seperti yang kalian lihat di teasernya Yeri di Psycho, dia kan ada di bidak catur ya. Dan dalam teori percaturannya Red Velvet, yang menjadi queen ataupun ratu adalah Irene. Bahkan di Queendom si Irene lah yang menggunakan mahkota di akhir. Dan kalau kalian sudah nonton teori monster yang sudah aku buat sebelumnya, kalau belum nonton ya udah langsung aja nonton. Jadi di teori monster itu sudah menjelaskan bahwa Irene ini dikarenakan dia adalah ratu di sini, dialah yang menguasai para member Red Velvet lainnya, termasuk Selgi. Dialah yang mengendalikan Selgi, seperti boneka-boneka yang bisa dia kendalikan. Itulah power dari Irene. Masih ingat nggak sih dengan Psycho? Di Psycho kan kita masih belum complete ya untuk ngebahas karena emang seplot twist itu. Let's say gaun yang mereka jahit itu sebenarnya digunakan dalam comeback kali ini loh guys. Dan ada fans yang berteori bahwa di Psycho, Selgi merupakan arwah yang terus meminta pertolongan. Dan pada akhirnya ia akan meminta pertolongan kepada Yeri melalui sebuah benang merah yang sudah dibentuk layaknya alat komunikasi. Dan aku juga sudah searching tentang makna dari benang merah ini. Dan kalian tahu nggak sih apa yang aku dapetin? Let's say di sini ada legenda dari Tiongkok. Jadi dalam legenda Tiongkok atau Cina kuno, benang merah adalah simbol dari takdir. Dan takdir ini katanya akan menginginkan semua orang yang hidupnya akan terjalin bersama. Wow, so creepy. Back to the topic. Karena Selgi ini meminta pertolongan kepada Yeri melalui benang merah tersebut, Joy nantinya akan mengetahui hal tersebut. Dan nantinya si Joy ini akan memutuskan benang merah tersebut dan coba menginterogasi Yeri untuk mengetahui apa rencana mereka yang sebenarnya. Dan setelah Joy ini mengetahui apa rencana dari si Selgi, dia nantinya akan ngajakin Wendy untuk kerjasama untuk membangkitkan Selgi ini dan juga melawan kekuasaan dari Irene. Karena seperti yang kalian tahu bahwa mereka emang dari dulu ya, itu kan berebut untuk menjadi ratu. Buat yang belum paham, aku sarankan untuk nonton yang Russian Roulette. Seperti yang kalian tahu bahwa mereka itu akan saling nge-kill untuk mendapatkan kekuasaan, oke? Dan pada akhirnya kan yang menang itu adalah Irene karena Irene mendapatkan
panah cinta itu. Itulah yang ngebuat dia itu menjadi ratu. Itu sih menurut teori gilanya aku ya. Gak tahu sih kalau kalian gimana ya. Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Ini aku itu buat lebih simple ya, supaya kalian itu juga dapat mencerna. Karena emang banyak banget teori-teori yang rumit di luaran sana. Aku ngebuatnya jadi lebih ringkas aja sih. Dan menurut aku masuk akal banget sih kalau mereka itu emang saling ngekill ataupun saling bertempur untuk mendapatkan kekuasaan. Karena seperti yang kalian lihat di drama-drama aja ya. Bahkan nih meskipun mereka itu saudara, kakak adik, mereka itu bahkan saling berjuang loh guys untuk menjadi raja. Bahkan ada yang saling ngekill loh untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Jadi nggak heran kalau para member Red Velvet juga melakukan hal yang sama. Mereka juga akan bertempur untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Namun terkadang mereka juga akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Setelah Joy ini mengajak Wendy untuk bergabung dan juga membangkitkan Seulgi dari kematiannya, dan Yeri nantinya akan dikurung oleh si Joy. Karena hal tersebutlah, hal inikah yang membuat Airi mendapatkan firasat yang buruk saat era Psycho, tangannya kena jahitan, seolah-olah ada hal yang tidak baik akan segera datang. Lalu di akhir-akhir, di bagian ini juga serupa, dan bahkan ekspresi yang ditampilkan di teaser adalah Airin yang seperti terkejut. Apakah memang Seulgi telah bangkit dari kematiannya? Nanti kita lanjut di part kedua. Well, di sini aku hampir lupa ya. Oke, kalian tuh pasti tahu bahwa di sini tuh ada strawberry. Jangan main-main ya. SM Entertainment itu detail loh. Meskipun di sini ada strawberry ini bukan ditempatkan untuk mereka makan doang, tapi ini juga punya teori. Dan kalian tuh pasti tahu bahwa apa yang dikenakan oleh Yeri, yups, mahkotanya bukan mahkota sih. Itu seperti hiasan rambut gitu ya kan. Dan di sana juga ada kayak strawberry-nya gitu. Setelah aku cari tahu, ternyata nih di beberapa bagian Bavaria, orang pedesaan masih memperhatikan ritual tahunan setiap musim semi dengan mengikat sekeranjang kecil stroberi liar ke tanduk ternak mereka sebagai persembahan kepada elf. Mereka percaya bahwa elf yang sangat menyukai stroberi akan membantu menghasilkan anak sapi yang sehat dan juga susu yang melimpah sebagai imbalannya. Dan di sini kita melihat headwearnya Yeri itu kan menggunakan hiasan yang ada stroberinya. So, maksudnya kayak gimana nih? Apakah Yeri menjadi sembahan ritual atau bagaimana? Ada yang tahu? Langsung aja komen di kolom komentar. By the way ini guys, saking kreatif dan juga orisinilnya SM ya, mereka itu kan detail banget ya dalam teorinya. Sampai teori make upnya pun ada loh. Ini bukan bohong atau bukan cuman fiksi doang ya, tapi teori make upnya itu emang ada loh guys. Seperti yang dapat dilihat ya, Joy, Yeri, Wendy dari foto konsepnya ini punya riasan mata berbeda. Nah kalau Yeri itu menyerupai nada ke-8 bertitik, riasan Joy itu menyerupai nada ke-8, dan riasan Wendy menyerupai nada ke-16. Amazing banget ya SM Entertainment ya, sedetail itu dong teorinya. Jadi ini yang ngebuat banyak orang juga terpukau sama Red Velvet. Mereka itu adalah grup yang gila akan konsep mereka bejibun banget. Dan kita juga nggak akan pernah bosan untuk ngebahas mereka, karena teori mereka emang seasik itu. Dan nanti kita akan lanjut ke part kedua. Aku Yusel Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang kurang. Langsung aja komen di kolom komentar ya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Don't forget untuk subscribe sama bunyi loncengnya supaya nggak ketinggalan. Annyeong.